Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Duya Nadib Maulana Al-Fadia dengan nomor induk mahasiswa 2451200711111067. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai paham dan juga penerapan tentang 45 butir Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ya, pada butir pertama menjelaskan bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada butir kedua, manusia Indonesia, ya, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan juga kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghormati dan juga kerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan juga kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, ya, pada butir pertama atau pada butir sila pertama, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan juga kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bahwa saya memiliki atau meyakini satu agama dan menjalankan aturan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Seperti saya taadakan ibadah saya, terus juga berdoa sesuai dengan agama saya, dan juga saya juga tidak memberikan batasan kepada teman-teman saya ataupun orang-orang di sekitar lingkungan saya untuk beribadah ataupun melakukan ritual keagamaan yang lainnya. Selanjutnya, ya, pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, dimana pada butir pertama, ya, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat atau harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan juga sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, ya, dan juga tepas selera. Dan yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan juga keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, bentuk pengimplementasian atau penerapan pada diri saya, ya, di mana saya tidak membeda-bedakan teman-teman saya yang memiliki perbedaan suku, warna kulit, dan juga agama. Karena kita tahu di negara Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan, baik itu suku, agama, ras, dan juga warna kulit sekalipun. Selain itu juga pada butir keempat, ya, sila kedua ini, di mana poin tersebut menjelaskan mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera, ya, dimana saya terkadang, ya, membantu tetangga-tetangga saya dalam membersihkan atau kerja bakti di halaman rumah maupun komplek rumah saya. Yang selanjutnya yakni sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ya, pada sila ketiga ini, ya, memiliki 7 poin butir Pancasila. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, ya. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan juga bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan
berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, dimana pada 7 poin butir dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia ini dalam penerapan kehidupan sehari-hari saya, ya, dimana saya itu menerapkan pada poin ketiga, ya, atau butir ketiga, dimana mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yaitu saya sering sekali membeli produk-produk dari lokal produk atau buatan dari negara Indonesia, buatan lokal dari negara Indonesia. Karena saya tahu bahwa kualitas produk atau barang yang dijual atau yang dibuat di Indonesia dan dijual di Indonesia ini sudah sangat berkualitas, ya. Dan juga banyak sekali, ya, bukan sedikit, ya, barang-barang yang dibuat di Indonesia itu dikirim atau dijual di pasar luar negeri, seperti itu. Jadi kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia untuk memakai barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia atau bisa dikatakan sebagai produk lokalnya negara Indonesia, seperti itu. Pada sila keempat, ya, selanjutnya sila keempat ini yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Pada sila keempat ini ada 10 butir, ya, di mana butir pertama menjelaskan sebagai warga negara dan juga warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajibannya yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Bentuk penerapan dalam butir, ya, sila keempat ini yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, dimana saya jika sedang melakukan rapat maupun rundingan bersama teman-teman maupun orang lain, ya, dimana ketika saya atau semuanya ingin mengambil keputusan, saya dan juga teman-teman selalu bermusyawarah, ya. Dan di dalam musyawarah tersebut tidak ada yang namanya saling menang sendiri, ya, atas keputusan yang diajukan, ya. Jadi kita harus fair, harus adil, ya, adil dan juga bijaksana dalam memilih keputusan secara bersama-sama. Dan yang terakhir ada sila kelima, ya, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ya, pada butir pertama ini mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, ya. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Dan juga tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang kesebelas, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, ya. Dimana pada penerapannya pada poin ini, ya, saya mengambil penerapannya pada
butir ketujuh, di mana menjalankan tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup yang mewah. Ya contohnya ya bersikap hemat ya, lebih baik sisihkan uang ya. Dimana kita atau saya ketika mendapatkan uang itu pasti menyisihkan, dan juga pasti kalau misal ada orang-orang yang membutuhkan ya daripada kita, saya memberikan sedikit rezeki saya kepada orang lain tersebut ya, meskipun itu berupa membeli dagangannya ataupun yang lainnya seperti itu. Dan juga suka bekerja keras ya, dan dalam menjalankan hidup juga kita tidak boleh banyak mengeluh ya. Kita perlu kerja keras dan juga cerdas untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga keluarga yang akan keluarga kita di masa depan nanti. Oke, untuk kesimpulannya, pada paham dan juga penerapan 45 butir Pancasila ini, saya ingin mengajak kepada semuanya warga negara Indonesia, kita harus saling menghargai, saling menjaga kerukunan agar dapat terciptanya masyarakat ataupun warga negara Indonesia yang aman, nyaman, damai, dan juga tentram ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.